Ternyata faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampur adukan antara al-haq dan al-batil. Itu faktor pertama. Apa contohnya kira-kira? Contohnya ya ada orang hamil, kemudian ini salah satu saja ya, contohnya banyak, cuman ini hanya sekedar memudahkan kita untuk memahami faktor pertama ini. Jadi percampur adukan antara yang hak dengan yang batil itulah yang menjebak kita terperosok dalam urusan kebid'ahan itu penyebab pertama ya. Satu misal mantra yang pendek yang dicampur aduk kan, jupa japu telek yasu bah waras, karepmu gak waras yo karepmu, la haula wala quwata illa billah. Jadi awalnya di bismillahi, walaupun bismillahi gak teteh, kadang-kadang semilah rokim, kadang-kadang begitu. Terus kemudian mantrane kayak ngene iku mang, terus ditutup karo la haula wala quwata illa billah. Ini bentuk-bentuk pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Contoh yang paling terkenal lagi yang lain, tapi tidak ditulis di kitab ini, karena yang nulis kitab ini mungkin belum pernah nanggone masjid Mujahidin Tukum mungkin. Terus lingkungan masyarakatnya kebid'ahannya apa. Tapi kalau kita sebagai asli orang Jawa itu ada istilah namanya tingkepan. Nah itu kita cari nenggone kitab-kitab fikih, kitab hadis, babut tingkepan ya nggak ketemu. Tapi di kita, lu kok bisa kita terperosok dalam kebid'ahan itu apa penyebabnya? Jadi dikatakan penyebab awal adalah percampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini faktor pertama. Tingkepan itu niatnya syukuran karena istrinya hamil sudah 7 bulan, keadaannya sehat walafiat, diperiksakan jabang bayinya juga sehat. Nah, terus syukur ngenek tingkepan. Syukur itu bagus loh ya, dan itu al-haq syukur. Tapi setelah dicampur dengan acara tingkepan ya, ini golek dino saja sowan nanggoning sesepuh, kadang disebut apa sebutannya baik, sebutannya kadang disebut dukun. Jadi nek gurung tok dina teko kono gak wani ngenek tingkepan. Jadi meyakini hari yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Ini jadi Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk TBC. Itu lengkap ya. Mengapa kita sampai terperosok melakukan TBC? Jadi rombongan ya, dan tingkepan itu rombongan onok tahayuli, onok bid'ai, ya onok khurafati, ini ya, onok khurafati. Sekarang tahayulnya tadi kan ditanya karo Mbah Dukun, pasaranmu
lahirmu netonmu ditanyakan kan, terus dikadukke netone calon bapak jabang bayi karo calon ibu jabang bayi iki dicari terus dikenentokke harinya. Yang kayak gitu kan nggak pernah dicontohkan sama Rasul. Yang ngono iku lho bentuk-bentuk bid'ah. Faktor pertama tadi loh, kita mengapa sampai terperosok ke sana. Terus berkatane ono polo pendem, ono polo gandul, apa jenenge? Sing wae ndukur uwi nek wis tuwek iku nundur kono kan ono buahe. Polo apa niku. Terus ono klopo mudane. Terus calon jabang bayi dikongkon mecah dikei degan iku mang harus dikei gaman. Dikon mecah kok penceng wedok anakmu. Lho ini kan sebuah kesirikan kan. Kok isone menentukan bacoke penceng dadi wedok nek pas tengah biak oh anakmu lanang niki kok ngendi dulu ya. Gimana? Itu kan lengkap tuh, ono bid'ah, ono khurafate, ono takhayuli. Padahal TBC takhayul bid'ah dan khurafat itu kan harus tidak ada di kita. Kita jangan sampai melakukan itu. Meniku ya iso tenan gak nglakoni ta. Kon gak tingkepan pegaten bojomu, gak mantu-mantunan dapurmu wis ya akhirnya malih ya ngono iku. Ya. Kon sampai gak tingkepan kok titenono arepe kejadian ngene-ngene lho. Kok isone nentokke ngono iku lho piye? Padahal itu kan enggak ada syariatnya. Itu faktor pertama pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil. Jadi berangkat dari awal tadi niatnya syukuran. Wis kaya-kaya gak kena dibantah, wah aku syukur nang Allah kok. Tapi carane oleh golek dino terus meyakini sesuatu yang padahal itu tidak ada dalil. Meyakini sesuatu itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, yaitulah namanya khurafat. Khurafat itu sebuah kemusyrikan sudah. Gimana? Bisa dipahami? Terus sing pembawa acara ngomong, derek monggo kita sami-sami nderekaken hajatipun Saibul Hajah Pak Sopo. Ya. Niki acaraning tingkepan, mangke kita waosaken surah Al-Qadar. Terus surah Yusuf, maka sak wanci-wanci lahir jabang bayi cek engko wanteng kaya Nabi Yusuf. Yo kalimah iki lho teko endi sumbere? Syekh At-Tamimi nulis buku ini garo gitu loh. Tapi mengapa kita terperosok ke sana? Jadi tadi kan menerangkan globalnya. Mungkin nek manten rampung mau surah Yusuf kita waos surah Maryam. Mangke sak wanci-wanci lahir jabang bayi cekne ayu kaya Siti Maryam. Ki engko sing maca Yusuf, surah Yusuf ki sing maca surah iki lho teko endi aturan kaya ngene iku. Ini bentuk pencampuran antara al-haq dengan al-batil. Itu loh penyebab pertama. Lah, kita tidak tahu karena kita awam. Nek wis mbah yaiku nglakoni ngono ya. Akhirnya kan hanya ikut-ikutan. Padahal gak kenal karo mbah yai ini wis mati wis suwi wisan. Tapi itu tinggi dalil.
Masalahnya golek dalil nang Quran yo gak ono, nang hadis yo gak ono, akhirnya dalile pokoke Mbah Yai ku wis nglakoni. Pokoke akhirnya dalile kan yaitu yang seperti itu di sini diterangkan faktor yang menyebabkan itu semuanya adalah pencampur aduan antara al-haq dengan al-batil. Iya. Mocone surah Yusuf bener, tapi keyakinan nek diwacake surah Yusuf engko cek lahir lanang. Lanang wedok ini sudah paketan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu nikah ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sok jange anakmu lanang, sok jange anakmu seneng loro wadon. Iku sudah semuanya dikonsep sama Allah. Sedikit pun program Allah, ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz tidak akan bergeser. Kok dadak dipecahno degan nek penceng. Oh, anake iku wayu berarti mbiyen diwacake surah iku gek teko ndi dalil kayak gitu. Ya kayak gini-gini ini loh menyebabkan kita terperosok dalam kebid'ahan karena ada bentuk pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil. Itu tadi hak-haknya kayak gitu, batilnya kayak gitu. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang solih. Jadi rasa cinta kepada orang-orang solih. Jadi kiai ini tadi dianggap orang solih, padahal soleh tenan apa gak ruh. Kadang-kadang dianggap solih, diyakini solih, ya. Sampai makamnya dikunjungi wong sak pirang-pirang apa meneh wulan Sakban bayu sing ziarah iku tumplek blek kondindi dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah teko kabeh ngalap berkah. Padahal nggak ngerti riwayat hidupnya itu seperti apa, nggak tahu. Kita boleh suudzon, wajib husnudzon, bukan suudzon ya, wajib husnudzon. Iya. Akan tetapi kita kan juga perlu tabayun. Satu misal, masjid ini dibangun karena ada orang solih wafat dikubur kono pinggir aspal kono. Biyen cek kebon gurung ono dalane umpamane. Terus dibangun masjid tapi krono kono ono makam keramat umpamane lho ya. Jadi kita sholat di masjid yang di belakangnya ada makamnya kan ini harus tabayun dulu. Iku dhisik masjidnya apa dhisik kuburane kan begitu kan. Tabayunnya itu loh. Makanya saya kalau sudah ada kuburannya dadak goleki wong tuwa sing roh riwayate iku dhisik di masjidnya karo kuburane. Wektune gak gaduh wong iku mampir ya, akhirnya ya terus malih saya itu yang sering malih menggok nanggoning pom terus sholatin nanggoning musola pom nang kono gak ono kuburane. Itu nang cucu ngapik gede-gede kadang-kadang buka jendela nginguk ngono kuburane jejer-jejer kadang-kadang. Loh kalau sampai itu dulu kuburane masjid ini harus dibongkar. Kan angel ya jenenge tabayun, lusuri ini kan enggak gampang. Ya, tapi kita husnudzon boleh. Dan kita sesama muslim harus mengedepankan husnudzon bukan suudzon. Suudzon ini harus kita berusaha untuk menjauhi. Yang kita utamakan adalah husnudzon, tapi juga perlu tabayun. Itulah tadi satu misal kimbian dhisik masjid apa dhisik kuburan. Nek dhisik masjid kuburan yang harus dibongkar, harus dipindah. Sing sering nek kedua-duanya istilahnya masjid ya mokong, kuburannya ya mongkong, sama-sama nggak mau dibongkar, ya harus dikasih pembatas. Pembatasnya sebagian ulama mengatakan
boleh dikasih tembok. Jadi memang dibangun itu bukan tembok masjid, bukan tembok kuburan, tapi betul-betul tembok pembatas antara kuburan dengan masjid. Kalau enggak, antara kuburan dengan masjid itu ada jalan. Ya mungkin kalau berundul iso liwat, minimal tosal iso liwat. Antara kuburan karo, kalau enggak itu bisa sungai. Di ulama yang agak longgar pendapatnya, sebagian mengatakan harus tiga-tiganya ada. Nek gak tetap harus dibongkar. Kalau enggak masjid ya kuburannya dilihat dulu mana. Ini kan harus tabayun, kita bisa sholat di situ kan harus tabayun dulu, tahu orang yang sepuh mungkin ngerti sejarahnya itu. Ini tadi adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang solih. Sedang yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Itu ya. Coba saya mengulang. Yang barusan tak baca saya mengulang. Ulang. Iya. Yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Iya. Contoh ya. Mungkin mirip sekarang. Saat Islam itu secara umum dipimpin oleh Umar bin Khattab, kan sampai terkenal zaman keemasan Islam karena luar biasa perkembangan Islam, dikenal di seluruh dunia kepemimpinan Umar itu dan dikagumi oleh dunia. Terus mari ngono saat kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi, ingat ya, itu kan orang alim, orang solih. Islam itu tercabik-cabik sehingga untuk merebut Masjidil Aqsa itu kesulitan. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan suatu acara yang semua pihak ini tidak menentang. Jenenging opo, mulutan. Saya tidak membahas bahasane mulutan, opo, maulidan, opo mauludan, enggak ya, saya tidak bahas bahasanya. Pokoknya peringatan itulah. Itu kan dalam rangka untuk menyatukan umat Islam, wis tidak usah melihat latar belakang. Di kita mungkin gak usah delok partai politiknya apa enggak, yang penting muslim jadi satu. Terus ngenek ke mulutan itu pertama kali dalam rangka untuk menyatukan umat Islam, menggempur Zionis, mengusir saat itu bukan Yahudi ya, mungkin malah Nasrani saat itu ya. Akhirnya semarak sekali. Itu kan tujuannya baik untuk menyatukan umat Islam. Tapi kan tidak ada contoh. Ya, Nabi kan tidak pernah mengadakan itu. Terus dalil yang dipakai oleh mereka, Nabi sendiri kan memperingati hari kelahirannya dengan puasa Senin. Ya.
itu kan hari kelahirannya, itu tinggi dalil mulutan. Lu kalau kita itba Nabi, kita kan puasa Senin itu apa? Ya. Jadi yang kita puasai di kita itu malah bukan Senin yang dicontohkan Nabi, tapi memuasai netonnya sendiri. Ini kan kacau kan? Pernah dengar dikon poso pas hari kelahiran dirinya sendiri. Akhirnya kan posone dewi itu. Mestinya kan mencontoh Rasul poso Senin bukan karena mauludannya, bukan, tapi karena Rasul mengamalkan puasa hari Senin. Jadi yang dicontoh Seninnya itu, bukan neton kita, bukan. Tuh apa tadi penyebab mengapa kita terperosok ke dalam kebid'ahan? Karena tercampur aduknya antara al-haq dan batil, itu global ya. Terus di sini diperjelas, adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang solih. Iku mang terus dilakoni orang-orang solih, orang-orang yang taat agaman. Tapi kan taat kita, kecintaan kita kepada orang solih tadi tidak punya ilmu, sehingga kiai ini wis mlawarah kon ndi mangga deloi. Akhirnya terus dikandani, wis kon maca bismillah ping sakmene, engko sampean iso ngene kon maca kulhu sekian kali, macam-macam ya. Terus ana maneh sing darani fida kudu maca iki ping sakmene. Ya kayak gini kan, karena kecintaannya tadi akhirnya diweloki ya, padahal sing diperintahke iki mang tidak ada dalil, malah sudah terperosok dalam TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat tadi. Tuh, jadi karena yang pertama rasa cinta kepada orang-orang solih, yang kedua apa tadi? Ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Itu tadi kan, mulutan ini kan sama sekali nggak bisa ditemukan, syariat tidak bisa ditemukan, dalilnya yang ngambang kabeh. Iya, dalil qot'inya sampai detik ini kan belum bisa ditemukan, tapi sudah menjadi hari besar nasional. Iya. Ini satu misal saja ya, satu misal saja seperti itu. Ya, padahal tujuan awal tadi kan hanya untuk menyatukan umat Islam, biar Islam ini tidak ada perselisihan, karena perlu gempur merebut dan membebaskan Masjidil Aqsa dan memerdekakan rakyat Palestina. Nah, akhirnya kan dibutuhkan itu, niatnya kan api, tapi terus kemudian dibuat tradisi dengan dalil sing macam-macam, tapi Qur'ane tidak ada yang bisa kita buat pegangan. Hadis pun kita nggak bisa tuh buat pegangan. Dalil yang diangkat itu kan rata-rata hadisnya dhaif. Sama dengan rejepan itu. Rejepan itu kan sekian banyak itu dalilnya kan dhaif. Yang terbanyak maudhu. Maudhu itu palsu kan hadisnya, sampai seperti itu. Ya ini tadi ngomong kok sampai kita terperosok jauh ke sana. Faktornya adalah karena pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil, ya.
Terus antaranya hak dengan yang batil. Jadi faktor pertama adalah rasa cinta kepada orang-orang sholih. Sedang yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang-orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan. Tetapi orang-orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Jadi dianggap nek peringatan Maulidan, padahal tujuannya hanya untuk menyatukan umat Islam. Akhirnya sing dijukuk mulutane tapi bukan persatuan umat Islamnya, bukan. Iya. Itu contoh kecil saja, liane seowakih. Nah kayak gini kalau kita nggak ngaji ya nggak ketemu gitu. Mulanya disebut ilmu tuh. Lanjut 6. Tafsir ayat dalam surat Nuh. Catatan kakinya itu tafsir dalam Nuh, dalam surah Nuh. Ayat ini menunjukkan bahwa sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang soleh adalah penyebab terjadinya syirik dan ditinggalkannya tuntunan agama para nabi. Itu ya. Dan ditinggalkannya tuntunan agama para nabi, yaitu karena cintanya nanggone kiai ini. Jadi pokoknya kiai ini ngomong A ya wis dilakoni A, ngomong B ya B. Akhirnya terkenal di kita namanya ini opo jari kiai, itu kan. Ini bahaya karena terlalu cintanya kepada kiai. Maka tafsir di dalam surah An-Nuh dijelaskan seperti itu. Sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang solih adalah penyebab terjadinya syirik dan ditinggalkannya tuntunan agama para nabi. Jadi agama yang harusnya dilakukan malah kadang-kadang gak dilakukan. Kayak ngene kajang itu ya. Jadi kudune medine salat isya azan, salat maghrib azan. Tapi nek ana kegiatan rutinan masjidnya kosong blong, gak ana azan, gak ana salat, gak ana jamaah. Akhirnya sing tuntunan harus jamaah iki ditinggalkan. Karena melok rutinan. Terus kiai ini sing alim ya ndok kono pisan. Ya mestinya kan ya sholatnya ini yang dilakukan. Tapi nek mau salam kan gak, ini di tempat lain sana. Ya. Jadi nek rutinan ngono iku salate iku kadar jamaah. Itulah ya. Jadi ini apa masalahnya kok sampai jamaah malah ditinggal, malah rutinane yang tidak disyariatkannya malah dilakoni. Ya iki krono tadi penyebab diantaranya terlalu mencintai orang sholih. Jadi ya nek orang sholih iku mang ayo salat dhisik engko ditutukke rutinane nek mari salat jamaah, ya itu kita mengikuti boleh. Tapi nek sampai salate iki mang gak ono sing azan masjid nglumpuk nang gone rutinane kono, ini jadi masalah kan. Jadi ini tadi dikatakan penyebabnya seperti itu, akhirnya ditinggalkannya ajaran para nabi itu ya. Lanjut 7. Mengenal watak dasar manusia, bahwa al-haq kebenaran yang ada dalam dirinya bisa berkurang dan yang al-batil juga bisa bertambah. Ya gitu ya. Itu harus kita sadari ya gitu ya. Gampang dan al-haq itu berkurang itu gampang. Pinginane itu lho
azan dikumandangkan iku wis nang masjid. Terus berikutnya iku azan lagi wudu. Ya kan? Al-haqnya ini bisa berkurang. Kemudian biasanya adzan dikumandangkan wis nang masjid, akhirnya malah ngenteni qomat ae budale nang masjid, akhirnya masbuk. Lah wong qomat lagi mlaku arepe nyabrang akeh kendaraan, akhirnya nang masjid jamaah masbuk. Terus iblis bisi iyalah mengapa oleh tasahud akhir tok lho wis oleh 17 wisan. Akhirnya terus jamaah masbuk. Mari ngono krasa enak. Terus langganan masbuk kayak. Jadi itu contohnya sing hak ini malah berkurang. Terus apa tadi? Yang al batil juga bisa bertambah. Ini kita harus sadar. Iya. Itu di dalam diri kita seperti itu. Ada al-haq, ada batil, ada hati dan ada hawa nafsu. Kalau sampai hati dikuasai hawa nafsu ya sudah selesai kita. Tapi kalau kita bisa menguasai hawa nafsu sehingga kita kendalikan dengan hati nurani, ya api. Akhirnya akhlakul karimah yang muncul gitu ya. Itu yang ketujuh. 8. Bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran, dan bahwasanya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu orang bertaubat darinya, sedangkan bid'ah tidak, karena meyakininya sebagai kebenaran. Iya. Jadi iblis itu lebih suka kalau kita itu melakukan kebid'ahan, dan kebid'ahan itu menyebabkan kekafiran. Nek wong nglakoni kemaksiatan yang murni itu wongnya sadar. Satu misal ngerampok, walaupun gurung kecekel, gurung digepuki sampai remek, itu sadar kalau dilakukan itu salah. Jadi mudah untuk bertaubat. Maksudnya lebih mudah untuk bertaubat daripada orang pelaku bid'ah. Nah, pelaku bid'ah meyakini bahwa itu adalah perbuatan baik dan berpahala. Eleke opo? Nah, gitu kan. Wong sing tak waca iki kabeh iki teko Quran. Eleke opo? Terus niat sedekah. Kan begitu. Ya ora elek tapi gak ono contoh. Itu Nabi tidak mencontohkan. Lah iblis itu seneng sing ngono iku, karena wong sing seneng ngono iku sulit untuk sadar, karena bahkan tidak ada keinginan untuk tobat karena merasa yang dilakukan itu berpahala. Ya, berpahala. Apa eleke wong sing tak waca Quran surat iki, surat iki, surat iki, sing tak waca zikir iki, sing kok waca iku apik kabeh. Tapi paketan itu dari siapa? Nabi tidak membuat paketan itu. Padahal syahadat kita ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sing kok lakoni iku ngono, padahal Nabi enggak mencontohkan. Nah terus syahadatmu piye? Terus nabimu sapa? Nabiku ya Muhammad. Nek Nabi Muhammad sing kok lakoni kudune ya contoh teko Nabi Muhammad, bukan contoh teko kiai yang terlalu kamu cintai, bukan. Iki ya rada angel golek sing dilakoni kiai niki enek contone ana dalile apa gak. Iki nek gak pinter ya gak ero. Lah cene ero ya ngaji ngene iki. Nek gak ngaji ngene iki ya sulit untuk tahu, nek gak gelem mencari itu ya. Lanjut. 9. Setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah.
sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Wis seneng setan kok nglakoni bid'ah iku peyuh seneng. Karena apa? Setan itu mengetahui tentang dampak yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Tahu itu loh. Sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Ya. Lakunya api apa eleke iso ono silaturahmi, kemudian ketemu bisa assalamualaikum dan kemudian bisa jabat tangan. Terus sing diwaca ya iki apik-apik kabeh gak ono sing elek kabeh Quran. Ya sholawat, zikir, gak ono eleke. Aku juga menyadari itu baik itu loh ya. Cuman yang jadi masalah tidak ada contohnya. Anjing dah. 5 menit lagi. Alhamdulillah. Lanjut. 10. Mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Iya. Itu tadi ya, mengetahui dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Yaitu kalau kita mengamalkan sesuatu tidak ada dalil, kemudian terlanjur kita punya pengikut banyak umpamanya. Ini dianggap iku sing lakoni iku mbah yai, sing lakoni iku ulama, lakoni iku orang solih, ya. Terus anak cucu kita belum tahu, belum tentu mengerti tentang apa yang kita lakukan itu ada dalilnya apa enggak. Ya. Saiki wong sing seneng ngaji karo sing gak patek seneng ngaji kira-kira akeh ndi? Jadi lho masalah kan, masalahnya kan di sini ini. Lah wong sing gak seneng ngaji iku apa jari tadi ya? Apa jari? Lah niku setan ngerti walaupun niatannya baik tapi dampaknya itu loh menyesatkan kepada sekian banyak orang kadang terlanjur suka mengamalkan itu kemudian dilikke sing ngelikke iki malah dilok-lokke iku wong suul adab iku lho amalane mbah yai mbiyen. Malah enggak, kita enggak membid'ah-bid'ahkan, enggak. Kita hanya membaca tulisan saja. Tulisan ini yang ditulis oleh panjenenganing Syekh At-Tamimi, menulis kitab namanya Kitabut Tauhid dia. Lanjut. 11. Bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Iya. Jadi punya niatan amal solih, tapi itu diawali dari sering berdiam diri di kuburan. Akhirnya golek wangsit kena wis soleh. Apa jenenge wangsit? Apa bahasa lain sing rodok gampang? Apa yuk? Bisa dipahami atau wangsit? Bisa. Iya. Nek cara Nabi mestinya itu wahyu. Padahal yang boleh dilakukan ya hanya wahyu. Saat Nabi wafat itu sudah tidak ada wahyu. Kita harus mengikuti wahyu yang sudah diturunkan Allah saat Nabi masih sugeng. Nabi setelah wafat sudah tidak turun wahyu lagi, dan Nabi itu adalah khotamul anbiya wal mursalin, Nabi penutup dari sekian para nabi. Dari seluruh nabi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad itulah nabi akhir zaman, nabi khotamul anbiya. Lanjut. 12. Larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Itu ya, untuk menjaga kemurnian tauhid itu ya nggone daleme jenengan nek ana
celengan tapi berbentuk titik jagung, berbentuk kambing, terus celengan berbentuk celeng, itu kan semuanya kan patung kan itu bentuknya. Ya kayak gini kalimat ini tadi, hikmah untuk dimusnahkan patung-patung itu untuk menjaga kemurnian ketauhidan kita dan mengikis kemusyrikan. Itu ya, itu ya memang harus ada sebuah keberanian mengamalkan al-haq, meninggalkan al-batil. Itu di lingkungan kita memang perlu namanya keberanian. Di samping keberanian juga ngerti fikih dakwah. Fikih dakwah itu diantara sudah ditunjukkan uda'u rabbakum tadarru'au, apa kalimatnya, bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Jadi diantaranya fikih dakwah, Quran menjelaskan dakwah itu harus dengan hikmah. Nah hikmah nggak mampu ditingkatkan, mau'idatul hasanah. Kalau ternyata nggak mempan, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Nah tuh cek wakeh PR awake dhewe yang mestinya dilakukan tapi kita melakukannya belum semuanya. Ya, yang penting kita punya niatan untuk melakukan semua itu yang sudah dicontohkan Rasul tapi kita belum melakukan. Ini kan banyak ya berbagai macam hal yang Rasul mencontohkan tapi kita belum mencontohnya. Tadi nomor berapa? 12. Besok yang datang 13 ya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu dibahas, apa kira-kira? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.